Dah. Tuh. Dah. Oi. Wah, Udah tidur belum nih? Ini sih. The best Masuk game nggak sih suara tadi. gua? Masuk. Masuk. Suaranya udah berasa lagi di seminar MLM. Anjir. Dah. Lu Zoom ini kan? Zoom full kan? Enggak. 4 minta pakai yang gratis. Masih gratisan dah, namanya juga ngerintis dah. Anjir ketawa lagi. Enggak lah, kemarin gue lihat kayaknya itu loh. Sejam. Panjang. Gue kan nonton dari awal sampai akhir. Bohong lu. Serius tanya aja dan. Ya itu mah sejam gara-gara putus sambung lagi. Lu punya waktu banget buat dengerin obrolan gak penting kayak gitu. Enggak, jadi si Adan ngechat gue jam berapa gitu. Terus gue bilang, ntar kalau lihat YouTube, ntar ya agak malam. Gue bilang gitu, biar full time. Jadi gue lihat jam berapa tuh, jam 11 apa ya, Dan? Nonton gue semua. Anjir. Ya 16 itu salah satunya IG, kita kan kita bertiga, udah 4. Lebihnya tuh keluarga gua sudah nonton. Keluarga gua orang gua share di grup keluarga. Cuma diputar doang kan, nggak dilihat. Iya. Sama sengaja nggak kepencet. Iya. Dah, kita ngomongin ini ya. Karir lah. Temanya gila kali. Yang provide ngomong itu kan sebenarnya lu udah di kita mah. Anjir, karir apaan? Lu expect apa sih? Gue ngomong apa sih? Ada. Ya enggak expect, maksudnya cuma yang ngobrol-ngobrol biasa aja. Flashback aja zaman dulu sampai lu udah sukses, nggak bisa dibilang sukses juga mungkin ya. Sudah anjir. Gimana sih? Sudah mempunyai banyak pengalaman gitu ketimbang kita. Sukses cakep lah. Juga gue ya, ini di Zoom ya. Cakep, emang lu cakep kan. Dari dulu juga emang cakep. Kenapa harus ini ya? Kenapa harus malam ya? Emang lu pada sibuk banget ya? Nah ini fakta bagus nih. Ceritain Dan. Jadi kalau malam bukan karena kita sibuk, lebih karena internetnya lancarnya malam. Iya benar. Itu yang pertama. Yang kedua Isna ngadon dari pagi sampai sore. Apa? Isna ngadon pizza dari pagi sampai malam. Ini mantap. Yang ketiga nih Dan, anaknya belum pada tidur. Iya, anak-anak kan belum pada tidur dah. Emang ini ya masih pada umur tantrum lah ya anak ini. Anak lu mana Dan? Si Alex lagi gue gamparin nih, nggak mau tidur. Udah, tapi baik kan Dan? Sehat-sehat kan? Iya, kayak yang lu lihat lah. Nah, gue kan cukup sering lah share. Iya. Kayaknya gue nggak ada sih, alhamdulillah sih nggak ada masalah apa-apa lah dengan kehidupan, dengan kesehatan. Kalau lu terlihat dari status. Gua love terus pokoknya konten-konten lu asli. Enggak, itu bukan konten sih. Tapi ada konten juga ya, yang di mobil itu kan maksudnya konten juga kan, yang lu sharing yang di mobil. Oh iya. Tapi maksud gue, ya sama kemarin gue cerita sama si Adan, lu kan bikin ini pada yang penting ngobrol di chat. Nah terus ya dia nonton syukur. Sama sih, gue juga nggak bilang itu konten juga sih. Tapi tar dulu. Kita harus kasih tahu dulu nih backgroundnya Uda nih. Nah benar juga. Di luar kita kenal Uda karena kita satu angkatan di BDP, cuma biasa lah ya. Pencapaian enggak seberapa. Tapi kan yang bikin gue jujur aja, gue langsung kalau setiap ingat Uda nih, karena gue melihat sepak terjangnya gitu ya, gue selalu keren banget nih gitu. Soalnya ini yang coy, gue tuh ketemu Uda tuh dari awal kayak hidupnya tuh kayak
punya goalnya gitu. Oh, gue mau kesini nih, gue mau kesini nih. Iya. Iya. Kayak gue nggak begitu kaget, nggak begitu kaget saat dia udah ada di level yang sekarang. Buat gue kayak. Gak, gue bingung dan lu ngomong begitu, tapi gue ingat target gue banget mencet tombol VTR itu. Itu kan proses lah. Iya. Tapi kan dari dulu sekarang dulu, pendidikan terakhirnya apa nih? Ya. Udah. Gue belum selesai kuliah. Ya terakhir, pendidikan terakhirnya apaan? Setahun lah. Iya, ibu masih kuliah dan. Ya, lagi itu apa namanya? Terakhirnya apa? Iya, terakhir komunikasi. Sekarang gue lagi ngambil psikologi. Iya, ini gelarnya kasih tahu lah. Nggak bisa merendah lah. Apaan gelarnya? Ya gelarnya lah. Lah ini mah kan buat ini juga lah, emang pencapaian mau gimana gitu. Buat kita motivasi untuk menjadi seperti Gio Fakta Rosario. Sekarang udah dokter ya deh. Prof dong. Yeah. Praktek di mana? Prof ya itu dokter. Praktek di Kebun Siri. Prof ya deh. Prof belum prof lah. Belum dokter kan aja. Dokter. Jadi profnya kira-kira berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi? Kalau syarat itu ini apa? Tadi yang siap Denny Pak Isna ini ya. Iya, syarat profesor itu 10 tahun mengajar. Gua baru ngajar tuh 2017. Jadi cepat-cepatnya 2027. 5 tahun lagi. Ya, lancar lah. Nah iya sekarang. Kebayang nggak sih? Adan kebayang banget. Kayaknya kan dia udah tahu cita-cita gue. Kerjanya sekarang apa? Terus. Lu formal banget sih dan anjir. Itu achievement coy. Iya. Harus dibanggain kali. Apresiasi, harus diapresiasi. Iyalah. Kerja bingung gue dan kalau bilang itu. Jadi ya kalau kantoran itu ada satu perusahaan, bukan perusahaan sih, apa namanya itu, instansi yayasan pendidikan. Nah di situ gue lagi bangun, ada universitas, ada sekolah. Nah di situ yang kerja kantorannya di situ. Nah tapi sisanya ngajar, training, ya MC, ya kan. Jadi apa aja gue kerjain lah, kan lu tahu pada. Gokil. Nggak kenal capek ya Gio ya? Ya kan perlu dan nggak pernah ngeluh. Ya iya kita nggak tahu sih. Tapi yang aku lihat itu tuh emang apa aja tuh iya gitu loh, nggak pernah bilang. Terus apa namanya semua rintangan tuh ya bagi dia tuh ya sikat-sikat aja gitu. Kita kan mungkin rada pilih-pilih nanti gitu. Iya. Salut sih. Enggak deh, maksudku tuh kalau gua ngelihat orang, maksudnya kayak lu sama kayak Denny sama Isna itu kan punya apa ya, punya misi buat nikah. Gua seneng punya orang yang punya teman-teman yang apa namanya, punya concern buat berkeluarga. Nah tapi kalau gua nggak tahu nih Adan ya sama mama gua kayak kok lu gak seneng banget bahasannya dan Iya, lanjut. Biarin aja. Iya maksud gua kalau gua sadar gua nggak di situ porsinya. Jadi kalau gua nggak achieve sesuatu kan sayang. Menurut gua kalau kayak lu sama Denny itu luar biasa lah, punya anak sekarang, kemudian udah membina keluarga gitu. Nah kalau gua misalnya karena tahu gua nggak di situ value-nya ya kan, jadi gua harus cari alternatif yang lain gitu. Bagus. Tapi nyangka nggak? Tapi lu nyangka nggak kalau pencapaian lu tuh sampai kayak gini sekarang? Enggak sih Dan. Jadi kan orang ngelihatnya kalau gua yang di ini ya apa namanya, yang gua upload di Instagram. Tapi kan nggak ngerti orang di belakang itu perjuangannya kan. Maksudnya
biaya untuk kuliah, terus waktu itu gue kerja juga sempet lah di PHK gitu kan, kayak gitu kan orang nggak ngerti. Walaupun gue pernah cerita sih sebenarnya, tapi ya berlalu gitu. Ini buat gue tuh lu tough banget coy di ibu kota, maksudnya keren, hebat aja. Iya, panutan lah. Kan itu gue masih di sono dan itu Dan apa ijazah S1 gue masih di kantor kita itu. Masih di MNC. Iya. Enggak diambil ya? Kan kelas itu udah jadi bungkus leker. Sempat mau dibantuin sama serikat kan? Enggak jadi. Enggak, iya maksudnya dibantuin itu kan cuma dibantuin keluar, tapi pasalnya kan kita tanda tangan dulu kan. Kita 3 tahun, gue ngabisin 2 tahun. Sebenarnya dikit lagi ya waktu itu, 2 tahun 2 bulan. Oh itu juga gue kalau lu tahu kalian ya. Tahu. Pas gue keluar itu, maksud gue sampai berantem sama HR-nya itu. Tapi sampai lu pernah kerja 2 perusahaan dalam satu waktu juga pernah kan pas itu? Ya itu pas jadi gue resign dari Solo kan. Yeah. Boleh sebut ya sih lu masalahnya masukin YouTube. Jangan. Lu jangan. Kalau kita sebut nggak apa-apa kalau lu jangan. Ya pokoknya itu waktu itu kan masih ada kontrak di situ, gue ngajuin resign, waktu itu lagi pegang program pencarian bakat anak gitu kan. Nah, gue bilang nggak bisa Pak, saya udah diterima nih, minggu depan udah harus masuk di kantor ini. Yaudah intinya kamu bantulah sampai program selesai. Ya bantu gimana? Saya kan office hour, gue bilang gitu. Udah masuk aja Sabtu Minggu gitu, karena syutingnya Sabtu Minggu itu dan gitu ya. Dan jadi ya udah, gue akhirnya alhamdulillah tuh malah dapat 2 gaji selama 2 gaji. Tapi kan capek. Asli kan. Ya, itu. Oh iya capek banget itu. Wajar. Apa sih ya kalau ada nanya tadi kagak nyangka ya kagak lah, dan maksud gue dulu aspek gue ya senormalnya orang kan. Lu gimana tuh kuliah lu Dan? Jangan bahas gua. Jangan bahas ini lu tahu kan? Nah, dan dia kuliah loh. Iya, S2, tapi kan kita nggak tahu S2-nya tuh beneran progresnya. Iya. Jangan bahas gua, lu ngapain pada bahas gua? Udah enggak, maksud gue kan kalau kita sampai S2 itu sekarang normal lah gitu semua. Jadi expect gue ya dulu sampai situ doang gitu kan. Jadi gue punya kerjaan kantoran, terus ya nambah-nambah duit lah ngajar gitu. Tapi ya jalannya mungkin kayak ada jalan buat gue lanjut lagi. Gue senang aja sih, dan sekarang gue lagi kuliah juga. Gue lagi nggak mau ngambil lagi S1 S2. Barengan atau gimana? Enggak, jadi kan gue kemarin itu, kan gue banyak cerita sama bini lu sih, tanya aja mau. Iya. Jadi gue, kenapa? Enggak, dia cerita, tapi kan biar yang lain juga cerita gitu, biar dapat ceritanya. Iya, jadi gue tuh sebenarnya dulunya pengen S2-nya ke psikolog gitu, tapi ternyata jadi psikolog itu kalau ngambil profesi itu harus dari S1, tapi kalau hanya untuk keilmuan bisa jadi S2. Jadi gue ngulang lagi sekarang dari S1 gitu. Nah itu cita-cita, dan kan lu nanya cita-cita tadi. Cita-cita gue itu sih. Lu ngambil psikolog karena lu udah sering nyangkut sama kerjaan lu sekarang sih, maksudnya karena lu sering ngisi seminar gitu-gitu. Enggak. Decide buat ngambil psikolog. Enggak, dari dulu Dan. Memang cita-cita gue di situ kan dari dulu. Siapa yang banyak masalah hidup ya? Kayaknya si Yesna udah. Iya, gue nanya. Iya dulu banyak. Kalau Denny kan gue dekatnya awal-awal. Habis itu dia ngambek sama gue. Oke, dibahas. Dia tuh deket sama gue santai gitu. Tapi maksudnya bukan nggak dekat, tapi akhirnya memang nggak ada yang program bareng si Denny juga kan. Gue di MNC TV akhirnya sama lu kan, sama Isna. Nah si Isna kan dulu masalah hidupnya itu banyak banget kan, jadi playboy. Kagak loh, playboy apaan anjir. Playboy apaan?
Ganteng Nggak, kagak jadi playboy. seru aja gitu loh. Kalau gue lihat apa ya, kayak ada masalah orang apa gitu, senang aja gue. Jadi bakat gue di Senang sana. dengar masalah orang. Iya, dan jadi kalau ini dan ya, maksudnya gue kalau di DM itu sekarang, dan orang tuh kalau nanya gue tuh udah gue kayak psikolog gitu, harus gue jelasin bahwa ya gue tuh bukan psikolog, gue bilang. Jadi gue nggak berhak ngasih diagnosa, gue nggak berhak ngasih indikator apa gitu kan. Jadi kadang-kadang orang rasa mungkin karena tadi ya konten-konten gue tuh jadi bang kalau ini pokoknya masalah hidup tuh ditanyain ke gue deh. Tapi ya gue ngerasa ada value aja di situ. Jadi menurut gue kan kalau psikolog tuh profesi ya. Jadi suatu saat ya kita nggak butuh kerja di mana-mana, tinggal buka praktek sendiri karena kan kayak dokter sosial lah gitu ya. Udah itu mungkin yang gue jadiin misi terakhir lah gue. Tapi kayaknya peluang bagus kesehatan. Iya, kesehatan mental kan udah bagus ya. Iya, sekarang kan sudah banyak orang yang terjangkit lah kesehatan mental. Contohnya. Iya, jadi gue kan ya karena mungkin profesi gue juga sekarang ngajar, jadi gue banyak ikut inilah webinar. Intinya memang benar tuh yang Denny bilang kan, challenge ke depan itu kayaknya orang yang survive itu yang bisa menjelaskan emosi orang lain gitu. Dan karena apa ya kayak kita sekarang lah, semua udah teknologi kan. Gue juga nggak bisa gue nggak bisa prediksi apa-apa di sekeliling gue karena kita udah lewat ngomong aja lah Zoom kayak gini. Tapi kan kayaknya cukup ngebantu kalau kita dekat sama orang itu, tapi kita punya apa istilahnya itu ya, dan punya legalitas gitu untuk kasih orang saran gitu. Tapi bener yang Denny bilang itu, gue baca-baca tuh masalah ke depan itu memang mental health. Iya. Kenapa ya? Tapi makanya dari dulu sih, maksudnya cuma karena sekarang udah ada bahasanya aja gitu. Iya, jadi orang lebih aware sama kayak gitu. Padahal kayaknya itu kayak dari dulu sih kayak gitu. Iya bener sih, tapi maksud gue gini Dan, dulu kan kalau kita ngomong, gue kayak ngasih kuliah aja. Emang kita butuh kuliah. Iya, ini kan 2 SKS. Jadi gini, generasi kita ya, gua sama lu, sama Denny, sama Isna itu termasuk kecenderungannya milenials kan. Itu kita masih bisa nentuin arah kita gitu loh. Nah, zilenials sekarang tuh nggak bisa, dan mereka ngambil realitas itu dari sosial media. Jadi mereka nyari identitas jati diri itu dari sosial media. Nah, kadang-kadang itu yang buat mereka jatuh sendiri gitu, karena sukses yang mereka lihat di sosial media itu kan beda sekarang. Dan lu lihat aja orang lomba-lomba jadi kaya gitu kan, tapi expect-nya nanti nggak sekaya itu, sehingga jadi pertanyaan buat di sini. Nah, ini banyak, dan kedepannya yang bakal kayak gitu banyak. Kalau gua rasa millennials ke baby boomers itu memang aman. Jadi maksud gua ekspektasi gua ketika gua tamat, yang menjadi challenge-nya buat anak-anak yang di bawah kita, zilenials, karena gue emang mau ngambil psikolog klinis remaja gitu. Jadi banyak orang yang delusi ya sekarang, emang gue juga ngeliat itu sih sebenarnya. Lu juga kan? Iya, memang saya juga seperti itu. Tapi ini sosmed juga ngaruh sih, iya. Apa namanya, pengaruh besar juga untuk orang jadi stres. Orang misal kayak gue aja nih misalkan, pengen cari hiburan gitu, ternyata malah yang didapat stres gitu. Ngelihat orang, kalau gue sih pernah dulu tuh hampir libur di Instagram karena nggak kuat ngelihat achievement orang gitu loh. Benar, itu contohnya. Semua orang udah pada punya tujuan hidup gitu, sedangkan gue nggak, akhirnya gue libur. Sama itu, dan bener yang maksudnya yang Denny bilang tadi, kalau kita punya concern sesuatu, kayak Molly kan cukup sering tuh ya sama gue sharing gitu ya, karena memang orang-orang kadang kan nggak punya ilmu di situ, pendidikan di situ, tapi dia bikin konten itu. Kalau Molly kan mungkin concernnya di parenting kan. Iya. Nah, jadi bener nggak tuh dah. Nah, kalau gue jujur, gue nggak pernah, maksudnya meski banyak tawaran gue ngisi acara untuk coaching parenting ya, tapi gue nggak pernah ngambil. Nah, kenapa ya kayak gitu tadi? Gue sadar bahwa gimana bisa gue ngomong sama orang kayak
lu sama Denny gitu, yang notabene mereka punya anak dan mungkin lebih jago untuk untuk ngedidik anaknya. Jadi gue nggak pernah ngambil, tapi kadang nggak gitu kalau gue dalam webinar atau apa orang nanya kan, Mas Gio kalau anak saya begini, nah itu tuh gue nggak berani jawab gitu. Itu gue nggak berani jawab kecuali kalau pertanyaan mereka gini, Ben, Mas Gio itu dididik gimana sih sama orang tua gitu. Nah itu gue bisa jawab. Tapi kalau Mas Gio komunikasi yang baik sama anak tuh biar terbuka gimana sih? Nah itu nggak bisa gue jawab gitu karena gue nggak ada experience di situ gitu loh. Dan untuk mau jawab itu lo ngambil S1 psikologi tadi atau enggak? Atau tetap tujuannya tetap ke remaja aja? Sementara sih klinis sama remaja dan anak ya. Jadi kalau psikolog itu kan gue lihat ada industrial, terus ada keluarga, minimalis. Apa? Minimalis. Industrial minimalis emang bangunan. Ini bahas rumah apa ya? Oh, gue kira bahas rumah. Industrial. Drop gitu, saya kata Geo drop. Ya lu kan ini teman-teman yang bapak-bapak ini pasti ngerasa lah, gue tahu lah gimana mereka ngedidik kadang-kadang kan namanya kita punya tanggung jawab ya, bener nggak sih ini gue ngedidik itu kan ya, Dan sama lu ya Naya. Dan lu makanya bikin Dan. Dan. Hah, gue mulu nih. Nah ini si Adan tuh kayak gitu tuh dari dulu. Jadi tipe dia gali cerita orang kan, tapi dia kalau dibahas nggak mau. Tapi kadang-kadang mau. Yang baru gue sadari belakangan bakat gue gitu ya. Gue punya rahasia lu dan gue punya rahasia Denny, gue punya rahasia Isna. Tapi gue nggak tahu kalian saling cerita apa gimana ya. Sama di luar situ banyak yang gue pegang rahasianya gitu. Jadi gue ngerasa emang kayaknya di situ bakat gue ya. Gue nggak ngerti juga. Oh. Sebenarnya kita nggak terlalu dekat-dekat banget. Mana ada Dan kalau gue sih ngerasa deket banget ya. Kan ya waktu itu kita sama Indi. Gue Isna Denny tuh nggak deket-deket banget. Jadi kita nggak suka cerita. Maaf ya gitu. Jadi ini rahasia gue doang gitu. Enggak. Tapi kalau rahasia Isna sama Denny gue tahu deh kayaknya. Lu tau nggak Dan? Justru gue tahu itu karena gue ke psikolog. Dia bilang gini, Mas Gio itu cepat diterima sama orang. Kenapa? Karena Mas Gio itu seimbang, feminin sama maskulin ya. Nah itu gue rasa ya memang kadang kan orang mikir kalau kita ke psikolog kita gila ya. Kalau gue sih banyak dapat insight ya dari mereka kayak apa karakter gue gitu, terus gimana gue diterima orang. Nah mereka bilang gitu. Pertama gue tuh nggak ada tanggung jawab yang besar. Ya artinya kayak lu pada lah punya keluarga sekarang gitu. Ya paling tanggung jawab gue cuma kirim duit sama orang tua gitu kan. Nah yang kedua gue passion emang di komunikasi. Sehari-hari kerjaan gue ngomong sama orang, ngomong depan orang. Nah yang ketiga yang tadi dari kecil emang gue kan sebenarnya dibanding yang lain kan gue emang feminin kan. Jadi dulu gue menganggap itu maksudnya gue malu gitu. Jadi kayak gila ya dulu gue maksudnya ya ibaratnya kalau orang nggak ngerti kan bilangnya kayak banci gitu. Tapi sekarang gue bisa berubah jadi bukan bangga ya dan tapi kayak ternyata itu gift juga gitu. Nah kayak gitu loh. Tapi ini buat gue menarik juga tau. Maksudnya kan lu dengan udah secara terbuka ya bilang gue setengah feminim setengah maskulin nih. Nah gue tertarik sama ini lu tuh sebenarnya udah sama penelitian doktor lu tuh. Gue tapi lupa tuh judulnya apa gitu. Dini Towo itu kan? Iya. Iya itu gue ke Jogja tuh. Iya, tapi gue jauh ke warung. Sebenarnya itu jadi sebenarnya itu penelitian moral dan bukan penelitian gender justru. Jadi awalnya gue memang pikir penelitian gue itu tentang penerimaan gender. Maksudnya gini, orang-orang umum itu gimana sih menerima orang-orang yang berbeda dari mereka gitu ya. Maksudnya Denny itu moralitas dia, kan moral itu baik sama buruk. Etika itu
pantas sama nggak pantas gitu kan. Nah, gue menggali Adan itu gimana sih kalau ngelihat apa namanya, ya kalau orang kan sekilas ngelihat mungkin bahasanya banci gitu ya, dan orang perform banci gitu, atau orang yang berperilaku lintas busana. Nah, gue sebenarnya awalnya meneliti itu. Jadi itu ketemu ketika gue nge-MC, dan nah ini menariknya ya. Jadi itu si promotor gue bilang, karena Mas Gio itu cepat S3-nya karena tuh penelitian udah sold, udah apa ya, nge-sold di lu gitu. Jadi gue waktu nge-MC dan anak sama dan jadi gue ada 2 keluarga gitu loh, anggaplah keluarga Denny sama keluarga Isna ya. Nah, jadi dia ngundang Banci dan untuk tampil, ya kan? Jadi bintang tamu di acara wedding dia itu. Nah, satu keluarga Denny itu dia sampai narik anaknya gitu, dia sampai nutup mata anaknya gitu. Kamu nggak boleh lihat itu, gitu lah. Nah, yang Isna malah justru ngedorong anaknya, gitu. Jadi kayak, ya pokoknya ini seni loh, gitu. Maksudnya gue nggak ngerti lah dia ngomong apa, tapi dia santai aja gitu ngegeret anaknya ke tengah-tengah itu untuk ngelihat perform itu. Sesimpel itu sebenarnya gue ngelihat penelitian komunikasi pada saat itu kan. Jadi kayak, oh ini gue ajuin aja nih disertasi. Ternyata ya setelah berjalannya waktu lah, itu perjuangan gue buat disertasi itu, makanya larinya gue cerita kemarin ke lu, dan sebenarnya penelitiannya penelitian filsafat moral tentang gimana kita menerima keadaan di luar kita dengan ngelihat fenomenologi orang, dengan ngelihat kaki orang lain gitu. Nah, sehingga kan kalau dokter itu mesti ngasilin sesuatu gitu ya. Nah, jadi temuan gue itu adalah ternyata kalau kita mau punya jiwa yang besar, punya jiwa yang plural, lu harus bisa rekognisi sosial, mengakui rekognisi. Lu harus bisa ngakuin keberadaan orang lain yang memang berbeda dari lu gitu. Dan itu ternyata kompetensi untuk seseorang dalam komunikasi biar bisa diterima dalam lingkungan multikultural. Itu udah kayak kuliah gue ya. Pinter gue ternyata ya. Asli. Paham. Kan lu juga ngajar nih, Da ya. Maksudnya punya banyak mahasiswa. Lu tuh ini nggak sih, maksudnya ngeluarin pemikiran lu tuh coba buat bukan nge-influence ya, tapi kayak ngeluarin pemikiran lu tentang hal kayak gini tuh ke mahasiswa lu gitu. Iya, maksudnya kan beberapa studi kayak filsafat kontemporer, teori kritis, terus ya memang sengaja harus dibahas itu, dan cuma gue bilang sebenarnya kalau kita masuk lingkungan akademis itu justru memang kita kan harus telanjang kan gitu loh. Nah, gue buka dengan itu gitu. Jadi kayak ke mahasiswa gue nanti kalau dalam perjalanan ini ada debat antara teman-teman dan teman lain, atau dari dari mulut gue yang perlu dipertanyakan, yaitu bahan diskusi kita di kelas gitu, yang buat kita kaya pemikiran kita gitu kan. Tapi gue tuh nggak pengen mahasiswa gue bisa bilang ini salah, ini benar loh, karena moralitas orang itu bukan moralitas lo. Nah gitu. Dan tapi mahasiswa lu nerima juga, maksudnya open minded sama pemikiran lu juga, atau ada yang menyangkal atau ngeblok gitulah, ada nggak? Penerimaannya mereka gimana gitu? Nggak ada sih, maksud gue alhamdulillah malah dekat banget ya. Kalau kan gue udah sering lihat IG juga ya, bahkan mereka ya sama, dan ketika di kelas selesai semester itu mereka bahkan curhat masalah pribadi segala macam. Mostly ya, tapi maksud gue ya kalau sisanya ada yang dekat banget, ada yang enggak pada akhirnya. Tapi kalau misalnya yang benci, kasarnya benci sama gue gitu sampai ngeblok tuh nggak ada sih. Nah, mungkin karena gini juga kali ya, nah kampus gue kan bukan kampus yang maksudnya gimana gitu, nah yang kajian agamanya tinggi banget, atau malah justru universitas terkemuka di Indonesia gitu. Jadi santai aja, yang gue ajar juga kadang lebih tua dari gue, nah orang kelas karyawan kan. Oh gitu. Tapi emang gue bisa ngebayangin sih ya, maksudnya kita juga misalnya punya dosen kayak juga gitu. Pasti kayaknya secara kedekatan emosionalnya jauh lebih dapat ya, karena kan
kalau dulu kan kayak terkotak-kotak ya, misalnya nggak boleh bahas yang kayak gini, nggak boleh bahas maksudnya gitu kan. Sedangkan kan sekarang udah kayak udah gini kan, udah kebuka banget gitu. Kayak kita juga jadi lebih gampang buat bertanya sesuatu gitu, nggak ketahan buat ini pantas nggak ya, ini nggak ya. Iya betul. Karena gini Dan, apa ya? Gua itu ngerasa memang challenge pendidikan itu sekarang gue juga ngomong. Jadi gini, ada satu kelas Dan ya. Nah jadi di jam yang sama, ini kan kita bicara mungkin anak-anak yang di bawah kita ya, zilenials tadi. Yeah. Di jam yang sama, yang ngajar misalnya gue sama Denny ngajar gitu, dia bisa nggak masuk di jam Denny, padahal jamnya sama. Tapi besoknya dia di kelas gue tuh full kelas. Jadi gue sering tiba-tiba kalau udah akhir semester tuh review dosen gitu kan. Pagi ini motivasi lah dosen-dosen yang lain gitu kan. Gimana sih kalau di jam pagi itu bisa rame. Anak-anak sekarang tuh beda loh Dan. Kalau dia mau ninggalin, dia tinggalin. Beda sama kita dulu. Kalau sekarang nggak suka sama dosennya, dia nggak masuk. Nah, gitu bodo amat kebanyakan ya. Bodo amat sama nilainya gitu. Betul. Jadi gue bilang gini, gini loh Bapak Ibu, kalau gue ngomong nanti ada gap cara ngajar kita yang beda. Cuma sederhananya gini, gue bilang, kalau lu ngerasa ilmu lu nggak lebih canggih dari YouTube, ya, lu expect apa mahasiswa itu bisa ngehargain lu? Bener nggak? Nah, gue bilang, YouTube itu Bapak Ibu lebih dari TV, boom. Goblok lu Dan. Lebih dari TV. Lagi serius juga, goblok lu. Ya. Intermezzo. Enggak, tapi gitu kan. Maksud juga gue, obrolan warung kopi. Iya, maksud gue gini Dan, orang kalau nonton YouTube, murid anak, jadi gue kalau ngelihat mahasiswa gue tuh kalau pegang handphone, dan gue nggak pernah ada marah, karena mereka tuh nyari di YouTube gitu, nyari YouTube buat didiskusiin. Nah, jadi apalagi kalau di rumah itu di YouTube itu ya kayak kita lah Dan mungkin Rara juga lah ya anak Luna. Maksudnya dia bisa nonton kapan aja, dia pause kapan aja, sampai dia ngelakuin yang lain. Kalau dia bete, dia berhenti, dia nonton lagi. Gitu loh cara orang belajar sekarang. Jadi expect lu kalau jadi dosen yang ngedikte itu mau apa, sehingga orang nggak respect kan sama lu gitu. Jadi kalau saya begitu Bu, gue bilang, karena bagi gue nggak ada lagi Dan yang kayak 15 menit telat dapat C, 15 menit telat nggak usah masuk. Kalau ini gue nggak gunain, kita malas tuh. Iya, gue nggak pernah Dan. Jujur mahasiswa tuh paling tahu gue. Gue nggak pernah manfaatin power dosen kayak gitu untuk kuliah. Gue malah bilang sama dia, kalau lu minta A, gue kasih A. Kalau gue nggak ada rugi, lu datang mau masuk mau nggak, gue nggak rugi. Karena gaji gue bakal segitu aja, gue bilang kan. Cuma kalau lu nggak mau upgrade sendiri diri lu sama coba diskusi sama dosen-dosen, kan lu yang rugi, lu yang ngeluarin biaya. Kalau gue nggak masalah, sekarang ngomong sama gue, siapa yang mau nilai A, gue bilang. Ya pasti nunjuk semua kan, gue kasih A, gue bilang. Tapi kan nggak mungkin kalau logikanya nanti ada yang masuk 14 kali, terus ada yang masuk 6 kali, mungkin nggak gue kasih A, walaupun gue ngomong sekarang gue kasih A semua. Nah itu kan quantity, gue bilang. Ya intinya itu kan masalah quantity. Kalau gue sekarang mau ngasih nilai mahasiswa, mau kasih A aja lah semua. Nah mau ngapain sih juga nggak ada manfaat, lu ngasih C, ngasih D, yang ada dia tamat juga dendam sama lu, terus dia ngomong sama semua orang kan, kagak asik tuh Pak Gio dulu gitu, ngapain? Iya sih, pas bisa ngebayangin lah gue, bisa ketemu dosen yang kayak lu mah pasti kita, mungkin kenapa kita ini ya, pendidikan kita tuh jauh banget sama di apalagi di Eropa gitu ya. Mungkin karena kurang itu banyaknya kita diskusi di kelas. Ya. Kenapa Dan menurut lu? Gue sering diskusi soal ini. Maksud gue kayak apa yang menjadi kendala di pendidikan kalau di mata lu dan si Denny Isna apa? Kan kenapa ketinggalan banget menurut lu? Ya mungkin ini sih gue ngerasanya kalau dulu kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam kelas gitu, maksudnya kita kan kayak terlalu textbook gitu, maksudnya diajarin nih, buka buku segini kita tapi kan sebenarnya kita butuh tuh sebenarnya kan diskusi terus problem solving, apalagi maksudnya kalau kita dapat satu kasus terus kita diskusi
kayak kan gue sih ngerasanya itu dulu jarang ya dapat yang kayak gitu. Mungkin ada beberapa tapi lebih banyak yang catet, harus tahu, udah gitu-gitu aja. Jadi bikin kita males banget lah, boring gitu. Males. Kalau gue sih ngerasa itu ya. Menurut gue Dan sama Luna. Kalau itu sih menarik pertanyaan itu kalau gue tanya sama orang awam ya. Kalau orang pendidikan mah udah tahu lah gue jawabnya apa. Kalau gue sih dari pengalaman aku sendiri ya, jauh dari perkuliahan itu di SMA juga udah mulai ada keanehan. Jadi kalau di SMA aku dulu tuh kan ada 2 jurusan nih, IPA sama IPS. Nah itu bukan berdasarkan minat tapi berdasarkan nilai. Jadi yang nilainya jelek dipaksakan di IPS. Kan, terus yang nilainya bagus dimasukin di IPA. Padahal belum tentu juga gue PS. Jadi tapi bener juga, Nak. Enggak juga. Ada temen gue yang maksudnya dia nilainya bagus, ditaruh di IPA, tapi dia sebenarnya pengen IPS. Jadi kan bukannya gue sih milih bukannya bisa ya sekolah bukannya ada apa namanya itu bukan untuk pindah ya. Nah itu kan berarti kan ada deh. Ya berarti kan ada perbedaan nih antara SMA di kota sama SMA di daerah. Iya benar. Iya, jadi nggak merata lah istilahnya gitu kan kualitasnya antara. Padahal kan SMA gue juga negeri gitu, ada perbedaan kualitasnya gitu sih. Jadi dari bawah aja udah ada keanehan, tapi ya sebenarnya kalau dipikir secara logika susah juga untuk daerah segede Indonesia untuk menyamaratakan status pendidikannya kayak gitu. Kalau menurut gue gitu sih. Gimana Dan? Kalau misalkan gue ketemu dosen kayak Gio gini, ya yang paling gue ntar di ngambekin. Apa Dan? Ntar di ngambekin. Enggak, goblok. Enggak, ya itu karena ntar kita Gio cerita itu Dan dengerin dulu lu gimana sih Dan? Kenapa Dan? Dan emang suka ngedistract sih. Enggak, kalau Gio tuh kan ngebangun suasana dalam kelas itu kan berpengaruh ke mood mahasiswa juga. Ketika kita dapat dosen yang istilahnya ya kayak ada di textbook ya, emang kita pasti boring mah. Apalagi itu 3 SKS kan. Nah, misalkan kayak Gio gini 3 SKS, kita nggak kerasa pasti kalau udah selesai aja sih. Karena emang ngebangun suasana dalam kelasnya emang bagus itu. Gue tuh dulu pernah dapat D nih, nilai. Emang dosennya textbook banget sih. Terus yaudah deh gue semester 7 ngulang memperbaiki. Malah dapat E anjing. Oh gitu. Serius. Karena ya itu itu mata kuliah apaan dan teknik listrik ingat dong. Emang itu kan hitung-hitungan teknik tata boga. Anjing. Itu kan hitung-hitungan matematika lah, nilai pasti gitu. Nah, itu lemah kalau angka-angka gitu. Nah, ternyata pas ngulang di semester 7 dosennya tuh emang ada pelit nilai. Diskriminasi antara pelit nilai sama diskriminasi sama mahasiswa yang ngulang sama mahasiswa yang baru. Maksudnya mahasiswa yang emang istilahnya emang mahasiswanya dia gitu, bukan mahasiswa yang ngulang. Jadi ya mahasiswa reguler pilih kasih gitu. Pilih kasih. Terus ya udah makin malas kan, makin bad mood juga sama dosennya. Ngerjainnya asal jadi ya udah. Ya jadi gitu. Dan gue kan maksud gue sekarang tuh banyak loh, Dan maksud gue mahasiswa gue tuh yang misalnya bukan kabur ya, gue nggak bilang kabur. Pak, saya mau di rumah Bapak lah misalnya gitu. Mau ya pokoknya dia healing lah, modelan dia gitu ya. Dia ke rumah gue Dan vacation ya. Untuk healing. Iya kan konsep anak-anak begini sekarang begitu ya. Tapi benar tuh yang lo bilang. Maksudnya gue ambil kesimpulan. Kayaknya pernah gue bahas ini bahwa pendidikan kita tuh nggak ada focal point gitu loh Dan. Maksud gue gini. Tadi kan lo kebetulan bahas Eropa gitu. Eropa itu kan sosialismenya tuh tinggi kan. Jadi kurikulum itu ngebawa esensi sosialisme itu di setiap
mata studi gitu. Jadi sehingga pendidikan itu menghasilkan orang-orang yang bicara soal kesetaraan, soal persamaan gitu. Nah, Amerika dengan libertarian, orang-orang memang dipersiapkan di pendidikan dia untuk bisa menerima apa aja karena memang mereka liberty gitu kan. Nah, kita tuh nggak ada gitu. Maksud gue jujur ya kalau Pancasila pun nggak ngerti gue itu dibilang sebagai ideologi atau apa gitu, memang ini sih dan nggak tahu lah. Maksud gue kayak ada pasal yang kontradiktif antara beberapa gitu, antara satu misalnya dengan pasal 4 gitu, sehingga ya Indonesia memang begitu, saking multikulturalnya jadi nggak ada focal point pendidikannya menurut gue ya. Balas dan lu diem aja lu. Enggak, tapi karena kita udah terlalu banyak ngobrol yang berat-berat kayak gini, gimana kalau kita bahas pengalaman ada yang menarik atau seru nggak tentang mahasiswa gitu yang tiba-tiba ya kan kita tahu lah ya lu ganteng terus juga penampilannya bagus terus dilihat pasti sama mahasiswa pinter boljuk nih tiba-tiba ngedeketin ya, lu flirting. Ya, menurut lo aja lah dan banyak ya, maksud gue kayak karena mungkin gue sebebas itu juga, jadi gue kadang malah nggak ngerti maksud mereka tuh baik atau jelek, itu gue malah nggak ngerti karena gue anggap ya memang mahasiswa gue aja gitu. Dan gue bilang sama mereka kalau gue nggak akan, kalaupun gue mau nakal gue nggak ngancurin diri gue di tempat gue nyari duit gitu. Nah mereka tahu tuh. Nah, jadi ya kalau yang lu bilang tadi DM ya, misalnya cewek-cewek gitu, cewek-cewek yang mungkin baru ketemu terus pagi, ntar bisa ketemu apa gitu, banyak ada. Cowok juga ada dan gitu. Waduh, bibit unggul. Bibit unggul. Iya gitu. Udah jadi dewasa. Nah, cuman nanti sepanjang perjalanan kuliah kan yang tadi kita ceritain, gue sampein kan bahwa nggak ada ekspektasi gue mau pacaran atau apa, mau nikah pun enggak gitu. Karena gue orangnya lucu sih, dan ya gue kemarin ke psikolog dia bilang begitu, Mas Yu tuh nggak ada visi sama sekali tentang ini kali ya, tentang pasangan, tentang pernikahan gitu. Emang nggak ada, gue bilang. Karena ya tadi gue bilang, gue respect sama orang dan yang punya keluarga gitu, ada keinginan menikah. Tapi buat gue sendiri, gue nggak pernah nemuin esensi bahagia gitu ketika ngelihat orang nikah itu. Buat gue ya. Tapi banyak loh, komunitas yang free marriage, apa sih istilahnya sekarang? Apa free sex? Apa sih dia free flow. Bukan, dia udah nggak mau nikah gitu loh, maksudnya. Oh iya banyak. FWB. Terakhir kan ini deh, terakhir itu yang ngomong yang lagi viral itu, bukan viral malah si anak Ahok itu umur 24 kalau nggak salah, dia udah statement ke media dia nggak mau nikah tuh, anak Ahok, ada di Google itu ya. Terus Cinta Laura, gitu kan? Udah berani vokal ya, maksudnya orang-orang tuh sekarang. Udah, gue juga menyokap gue bilang. Ya, tuh kan. Apa emang karena pengaruh apa sih sebenarnya? Tapi kalau udah nyaman sendiri atau gimana? Gitu? Kalau lingkungan gue, teman-teman gue kebanyakan kayaknya free child deh. Nah, kalau iya tuh ada lagi tuh sekte baru yang dia nggak mau punya anak gitu. Pengaruh nggak itu sih, kayak lingkungan atau gimana gitu? Yang pengaruh pikiran seperti itu. Kalau gue gini Den, ya tadi ya balik lagi karena gue tadi ada sisi maskulin feminin tuh gue masuk kemana aja kan, dan jadi lingkungan gue itu mensyaratkan ya kayak lu lah nak gitu ya, atau Denny atau siapapun berkeluarga, teman-teman gue cowok, gue tahu persis dia, dan gue nggak bisa salahin, itu umum. Gue tahu persis dia punya bini gitu atau punya laki, tapi dia tuh masih bercanda sama gue tuh, lucu nih Ge, gitu kan, bisa nih Ge, gitu. Maksud gue nggak mempertentangkan itu, tapi maksud gue nggak ngerti deh esensi orang ini apa gitu. Maksud gue kayak gitu. Jadi ya sederhananya gitulah. Jadi gue lebih nyaman kayak experience gue tuh tidak ada yang memberi kesimpulan ya menikah itu nggak ada yang jujur orang-orang gitu buat gue. Jadi daripada repot hidup gue ya kan. Dan lu gimana Dan? Nah mampus lu, nanyain lo. Nah gue lu gimana ya? Gue kadang berpikir ini tuh
kontradiksi gitu deh. Gue Anjay. berpikir, gue juga dulu mikir kayak gitu tuh. Maksudnya, lu udah nikah tapi masih ngelirik sana, ngelirik sini, terus cheating gitu. Terus gue jadi berpikir, wah ternyata nikah gini ya gitu. Tapi gue jadi di satu sisi gue mikir juga, apa jangan-jangan ini sih cuma tameng alasan gue aja gitu. Melihat suatu yang menurut gue nggak bener, terus itu tuh dijadiin alasan gue buat apa ya, kayak buat buat mempertegas keyakinan gue akan hal itu gitu. Ngerti sih maksudnya? Tapi kan lu bisa, maksudnya gini, dan lu bisa punya dasar bahwa sebenarnya lu pengen kan. Kalau gue kan memang enggak gitu loh. Nah itu yang maksudnya gue tanyain. Kalau lu memang mau, apa memang tadi lu punya ideologi yang sama? Kalau gue mau nggak? Iya berarti. Mau. Berarti belum jodoh aja. Gue nggak yakin nggak ada yang mau malu, dan soalnya ada kok, cuman lu aja. Selektif. Nggak mau, gue mah mau. Mau lagi gue. Iya. Tapi gue dulu waktu di Jakarta. Ya? Mana ada program itu kan wafer kocak. Wafer. Lupa gue. Ya pokoknya gue kayak pernah denger tagline-nya gitu. Wafer itu. Tapi gue dulu di Jakarta pernah hampir berpikiran seperti itu. Nikah buat apa sih gitu. Tapi kan Denny setia, Den. Maksud gue tahu persis lah. Hah? Maksudnya apa? Denny kan setia. Ya maksud gue, dia dari awal gue kenal dia sampai dia terakhir, ya sampai dia sekarang sama orang itu gue tahu. Ya pastinya gue nggak tahu dia gabung sama siapa, mah urusan dia lah. Tapi gue sempat pikiran kayak gitu. Maksud gue itu. Karena gue juga setia loh. Biji lu setia. Gue bongkar tragedi kosan lu, sok-sok ngomong setia lu. Iya, oke. Iya, karena dulu tuh, sempat itu pacaran kan, LDR dulu waktu itu Jogja Jakarta. Ternyata aku nggak kuat gitu untuk hubungan LDR. Jadinya ya udah kita istilahnya selingkuh lah, main belakang gitu tanpa ketahuan. Berjalan 1 tahun itu tuh 2017. Tapi Denny ngomong sekarang nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, emang udah udah lewat. Udah tahu juga ya. Udah bersahabat dengan masalah ini sama istri juga. Jadi ya itu sempat putus setahun gitu, akhirnya kayak ngapain sih nikah kalau ujung-ujungnya cuma ngentot doang misalkan. Dulu aku pikirannya gitu kan. Disensor nggak tuh? Kagak sama Islam. Dan kagak ada sensoran di sini. Pokoknya dulu tuh aku mikir gitu. Terus ketemu sama dulu siapa campers yang belum nikah tuh? Bang Frankie sama ada satu lagi yang badannya gede. Oh ini Om Tony. Nah Om Tony ngobrol kan, dulu pernah tugas bareng, nikah buat apa sih? Hampir kepikiran kayak, oh iya juga ya, nikah tuh tujuannya apa sih? Kalau cuma ngentot doang kan bisa sama cewek ngechat lah gitu, gampang gitu. Iya. Tapi bener sih, maksudnya kayak Denny itu banyak loh orang pikirannya kayak gitu. Iya, enggak, dulu hampir kepikiran kayak gitu ya. Ternyata pas dijabarin lebih luas lagi, nikah tuh nggak cuma itu, banyak banget sih aspeknya. Ya emang tujuan utamanya ibadah kan, pasti. Tapi ternyata emang nggak seindah orang-orang bilang tentang pernikahan waktu awal-awal sih. Kayaknya ada masa itu nggak sih, Nak? Dan ada masa kayak orang bilang kayak, jangankan nikah ya, kayak kita pacaran tuh 2 tahun, 3 tahun tuh masa-masa kritis lah gitu ya. Kayak gitu ya. Iya. Itu ada. Benar. Apanya benar, Nak? Kritisnya tuh emang benar ya, 1-5 tahun. Tapi setiap rumah tangga tuh kritisnya beda-beda. Ada yang finansial, ada yang hubungan, ada yang kepercayaan. Gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata sama semua gitu, masalahnya kayak gitu sih. Lu duluan mana sih sama Denny? Duluan Isna. Di tahun yang sama, tapi Isna dulu. Iya, Isna duluan. Ya bentar lagi ada. Amin ya Allah, doain ya teman-teman. Tapi kalau gue udah bilang sama nyokap gue kan
ya kalau lu tahu orang Padang lah ya. Jadi apalagi kalau gue udah selesai doktoral itu, kalau orang Padang tuh memang ada lah sisi-sisi begitunya. Tanpa ngelihat perjalanan, background, tapi gelar apa gitu itu masih value yang tinggi buat mereka tanpa harus saling kenal jauh gitu. Oh banyak dan sedih loh. Gue kalau ngeliatin ya ada yang anak pejabat lah, ada apa gitu ya. Akhirnya gue sempat berantem sama nyokap. Ya sempat berantem sama nyokap bokap itu ada teguran 2 bulan kayaknya. Karena gue kemarin langsung bukan ngegas sih. Ya gue bilang gitu. Maaf Pak, gue nggak suka ditanya itu. Gue bilang gitu kan. Jadi kalau mau komunikasi tetap baik, jangan coba-coba, misalnya pakai bahasa Padang gitu ya, cuman jangan coba-coba jodohin gua sama siapa-siapa. Karena nah coba gimana bahasa Padang lah? coba dah, gue pengen dengar. Bisa. Dia ini kan bener sih, Adan ini kan kemarin yang di YouTube lu kan gue juga dengar tuh, dia suka aja tuh ngeliat orang-orang bahasanya aneh-aneh. Kayak visi hidup gue ya kan. Iya emang mengumpulkan literasi bahasa daerah kan dia. Jangan coba-coba untuk berkata seperti itu gitu kan. Tapi lu Padangnya mana sih dah? Lupa deh gue. Pariaman. Payakumbuh. Tapi tahu nggak nama Pariaman itu awalnya dari mana? Ya nggak tahu gue. Tahu nggak? Pada tahu nggak? Nggak tahu. Lu bikin kuis trivia ya. Pariaman itu awalnya dari, jadi zaman perang dulu, zaman penjajahan, orang-orang di daerah situ waktu dijajah masuk ke parit-parit buat ngindarin. Iya, buat ngindarin tentara-tentara company. Serius. Makanya mereka bilang parit aman. Nah, jadi Pariaman. Lu beneran ya? Lu setiap gue ngasih yang gini-gini lu nggak percaya, padahal gue heran. Gue penasaran, gue cari lihat dah. Iya. Tapi make sense juga sih dia bilang. Parit aman, Pariaman, jadi Pariaman. Ya ampun. Wadah. Coba itu dia. Coba sejarah itu dan Malioboro dan. Tapi gue pernah ke Padang lagi. Iya, The Voice ya. Sama Mas Ian. Itu dari pagi sampai mau malam santen mulu makanan. Pada kenceng semua lehernya. Tapi tetaplah masakan warung Padang terbaik tuh Minang Maning. Minang Maning di mana? Nah, kok di mana tuh? Di Jogja lah, kocak. Iya udah bener. Minang Maning anjing goblok. Itu tuh emang perpaduan antara ada. Rumah tapi makan kan kalau dipikirin Padang dan Jawa. Tapi kalau dipikirin itu tuh kreatif banget tau, nemuin kata itu. Maksudnya ini warung Padang, tapi yang punya orang Jawa. Terus dapat padanan kata Minang Maning tuh buat gue. Banget coy, asli itu kreatif banget tau. Tapi itu bisa aja nggak sengaja juga dan. Maning apa sih artinya? Lagi. Tapi Minang lagi. ngapak. Jawa ngapak. Kayak yang nunjukin gua bukannya elu ya, nah Minang Maning itu ya. Itu tuh sempat viral dulu dan Gua dulu. Denny ya. Tapi viral dulu zaman kan Denny. Masih ingat ya? Iya sih, dulu waktu zaman kuliah sering makan di sana juga sih. Kalau dulu rasa Jawa banget sih sebenarnya Padang. Manis gitu. TG, tapi besok ada schedule nggak lo? Besok sore doang nggak, aman kok. Oh ya udah. Apa namanya? Lu di mana sih sekarang lu? Kerja? Nah. Siapa sih? Nah, lu bertiga lah. Kalau Isna mah tahu gua. Denny tahu sekarang. Denny di mana sih, Den? Saya kerja di Pinus Organizer. Oh, event. Lagi nunggu rukolan sih. Gue lagi coba antar aja lah gue setaunya ya. Nah, apaan sih lu? Masih gue rahasiakan.
Tapi kan masih freelancer kalau sekarang mah. Mantap lah, gue juga freelancer dan gue sekarang kalau interview dan gue syaratnya satu, gue nggak mau office hour. Coba lu bayangin. Lah. Gue yang ngasih syarat sekarang. Kayak dulu dong. Dulu juga nggak office hour, jadi malah ngehe. Dulu di global 25 jam. Iya. Jadi gue sekarang ya alhamdulillah gitu, dan yayasan itu ngerekrut gue ya mimpin marketing lah gitu. Tapi gue nggak mau tuh office hour. Jadi gue kadang ke kantor, kadang enggak, suka-suka gue gitu. Gak tau ntar lagi dipecat kayaknya gue. Yang nggak peduli gue sekarang. Kan bukannya lagi ngejalanin yang Nata Academy itu? Ya itu maksud gue, jadi yayasan itu ada Politeknik Sahid, ada Runata Business School di Bali, ada Sahid Magister, ada Nata Academy gitu. Ya, itu tuh di bawah undernya Sahid ya? Apa ya istilahnya tuh? Joint Operator. Ya sama. Kirain Ganesha Operation. GO. Tempat bimbel. Mau les tapi ini nggak sih Dan? Tapi masih suka ini nggak sih si Isna sama Denny suka ngambek? Denny ngambek mulu. Denny udah. Apaan ngambek? Dikit-dikit ngambek. Gua ngambek juga. Nah, the ultimate Isna sih yang ngambek. Sampai gua udah males bahasnya. Bahas nggak apa-apa, biar lu pada paham itu. Bahas aja. Marah. Enggak, lu marah. Ngambek. Gila, marah. Aneh banget. Tiba-tiba emosinya naik. Tapi lu sama tau, tiga-tiganya suka ngambek tau. Gua mana pernah ngambek gua. Di mana ada, lu sering ngambek. Iya. Mana pernah gua ngambek dulu. Enggak, kalau ada tuh ngambek, tapi nanti dia ada waktu sendiri, tiba-tiba dia ngomongin sendiri gitu. Nah, kalau Isna itu dia ngambek nyari dendam. Nyari waktu sendiri juga, cuma ntar nggak tahan sendiri gitu. Nah, kalau Denny agak lama. Ultimate ini. Ngerti kalau itu. Lu kayak ngerti badan. Enggak, si Denny tuh mengambek maksud gue bukan karena dia ngambek sama gue lama, dan dia tuh sama siapa-siapa begitu. Lama ngambeknya. Masa. Iya. Orang lu pernah yang penjual soto tangkar lu ambekin. Gua balik itu gerobaknya. Emang iya di mana tuh? Enggak gitu. Waduh, diseriusin lagi. Lagi. Tapi gua kenangan sama Gio inget banget. Dia masih inget gak Gio? Apa tuh? Dia masih inget gak kita dulu mau ke ITC nggak jadi, putar balik. Tahu, ya itu Denny gue yang temenin lah. Sampai ke stasiun kan? Bukan ke stasiun, ke halte. Iya ke stasiun. Ingat banget. Itu gue kaget, dan ya maksud gue kan nggak ngerti harus bertingkah gimana ya. Iya. Kemana sih awalnya rencana Den? Ke ITC gitu ya? Kita mau ke ITC dia, mau ke Carrefour kalau nggak salah. Apaan beli daster Sarwenda? ITC. Dia ke ITC dan terus dia bonceng. Iya kan Den? Bonceng ya? Gue iya, bawa bonceng. Nah, terus tiba-tiba dia tepuk pundak gue dan kenceng banget. Ge, berhenti dulu. Kenapa dia? Sambil nangis gitu Dan. Papaku meninggal Ge gitu. Lah, astagfirullah. Kok lu ketawain sih Dan parah banget. Enggak. Tapi itu lucu. Gue ketawa soalnya anak ini emang suka ngelakuin hal aneh tahu sebenarnya. Enggak, gue ekspektasi gue nih dia mukul kencang terus dia nangis. Gue kira ada bom ya gitu. Dan sorry aku lupa Den. Maksudku waktu itu memang nggak tahu deh Dan. Maksudnya lagi sakit apa gimana? Pokoknya kan nggak ada cerita ya tentang bokap. Nggak ada cerita. Nggak ada. Iya kan? Jadi itu dadakan banget. Emang jadi kita pulang aja. Dia langsung pulang dan gua antar ke kos ya Den ya. Apa sempat ambil baju? Ke kos lu dulu Ge. Jadi awal inget banget sih gua waktu itu naik motor nih, terus di belakang ditelepon sama kakak gua.
Dan lagi di mana, berhenti dulu gitu. Akhirnya nepok Gio, berhenti dulu gitu. Ditelepon, ini papa udah meninggal gitu. Bingung nih responnya harus gimana nih. Diam dulu. Akhirnya dia nggak jadi ke ITC, balik gitu. Baru pas kan itu mampir kos lu dulu G. Terus namanya di sana baru ngomong bokap gua meninggal gitu. Nah itu baru nangis tuh di situ, padahal dia nangis dan gua kan bingung ya Dan ya. Nangis kayak itu apa cewek di itu istilahnya ya. Ya kayak diputusin terus ngambek di pojokan nangis gitu. Iya, waktu itu kan maksudnya emang temen lu yang paling dekat emang cuma gue ya, Dan ya? Enggak sih? Iya, terus abis itu dianterin ke halte APTB, masih ingat banget. Terus gue sempat bilang, gue belum absen out. Ingat kayak iya, dia sempat bilang gitu. Gue kocak gitu. Absen out gitu. Ngapain absen? Tetap mikirin absen out aja. Dulu kan harus di RCTI itu harus gitu ya, harus pakai tangan gitu kan. Iya. Terus dia sepanjang dia jalan itu dia masih chat gue dah, si Denny. Belum kenal Adan sih. Mungkin kalau ke Bogor ya Denny? Ke Bogor. Mungkin kalau Adan udah kenal paling datang juga. Datang ngapain? Nggak tahu ngapain gitu. Tapi lo punya ini nggak ada, punya cerita memorable sama Isna? Kan sama Denny itu kan nangis. Kalau sama Isna ada nggak? Isna ngambek mulu ke gua. Emang iya Pak? Gua malah nggak tahu. Iya kalau Isna tuh maksudnya ngambeknya gimana gua Ge? Iya kayaknya lu sering ngambek. Kayaknya malah nggak pernah ngambek dah Isna. Kayaknya Isna lempeng-lempeng aja. Enggak, dia tuh kadang dia lebih sensitif gara-gara berkeluarga aja, jadi sensitif. Iya, enggak maksud gue mengambek itu bukan ke gue Dan, tapi gue tahu kalau dia ngambek, kan gue tidur rumah dia mulu dulu. Nah terus tiba-tiba ntar dia diam sendiri ke pojokan gitu. Contohnya ngambek sama siapa? Ya sama itulah mantan lah. Banyak itu mau kan ngambek. Itu mah lagi bingung. Bukan ngambek. Emang itu pengen putus. Tapi bingung alasannya apa. Iya, nyari-nyari alasan. Gua sama Geo tuh nggak ada pengalaman ngambek deh kayak sama lu Ge. Biasa-biasa. Ya banyak cerita doang, ngambek sama gue sih nggak pernah dia. Paling itu doang, kalau nge-gym dia kan malas badan. Nah iya bener kan. Nah itu dia kan ikut nge-gym dulu, kita diajakin Gary tuh, ya kan? Nah ayo gitu. Nah dia paling malas tuh. Kadang udah gua paksa-paksain. Nah itu doang sih kalau sama dia tuh. Lumayan lama kok si Isna nge-gym dulu ya. Lumayan, udah setengah tahun. Tapi kok nggak selfie bertiga sih di kaca? Pernah ya gitu ya. Gua ada di Instagram, di tag-tagannya ada. Gue simpen Mas.